Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di podcast Ngakak Kencang. Hari ini sedikit berbeda karena gue sendiri, teman-teman gue lagi pada sibuk. Hari ini gue memilih untuk ngobrol sama siapapun kalian yang menonton podcast ini ya. Sebulan terakhir kita itu tidak taping video sama sekali karena beberapa tim kita keluar kota, beberapa juga sibuk dengan kerjaan. Terutama di liburan Natal kemarin beberapa masih kerja, dan akhirnya hari ini bisa taping lagi gitu. Dan ternyata dalam 1 bulan itu terlalu banyak hal yang sebetulnya bisa kita bahas gitu. Tapi untungnya sampai hari ini semua hal itu masih bisa kita bicarakan karena masih ramai jadi perdebatan dan percakapan banyak orang di luar sana. Banyak yang bisa kita diskusikan sih teman-teman. Mungkin buat kalian yang suka baca buku, yang sekarang lagi rame banget itu adalah perdebatan atau diskusi soal bukunya Aurelie, The Broken Strings. Broken Strings ya judulnya. Itu sebuah memoir. Aurelie cerita soal tragedi masa kecilnya, di mana dia menjadi korban child grooming. Kalian yang sudah baca pasti tahu ya. Yang menarik sebetulnya adalah reaksi orang-orang setelah membaca buku itu. Begitu banyak kontroversi, begitu banyak pertanyaan. Nah hari ini gue izin untuk menjawab satu pertanyaan yang dititipkan sama teman-teman gue. Karena di buku itu diceritakan kalau Aurelie akhirnya menikah, terus pernikahan itu akhirnya batal. Gitu. Dan sekarang, seperti yang kalian tahu, Aurelie juga sudah menikah dengan seorang dokter asal Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mungkin Aurelie bisa menikah sementara dia masih terikat dengan perkawinan sebelumnya? Itu pertanyaan kita semua pasti. Gitu. Karena teman-teman yang paham pasti tahu bahwa di dalam gereja Katolik itu kita hanya mengenal sistem monogami dalam perkawinan. Jadi satu pasangan seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Gue nggak mau bahas dari sisi agama sebenarnya, tapi kita berbagi aja. Nanti gue akan menunjukkan jalan kenapa akhirnya Aurelie punya kesempatan untuk bisa menikah lagi. Walaupun sebetulnya dia sudah pernah menikah secara Katolik. Oke, begini teman-teman. Pertama, kita mesti paham dulu bahwa perkawinan itu sebuah kesepakatan, lahirnya dari kesepakatan antara si perempuan dan si laki-laki. Kalau ada kesepakatan berarti ada kesukarelaan untuk menyatakan cinta atau menyatakan persetujuan untuk menikah. Tanpa kesepakatan itu, perkawinan itu tidak mungkin akan terjadi. Simpelnya, definisi cinta menurut ajaran gereja Katolik adalah kesepakatan secara sukarela dari antar perempuan dan laki-laki untuk memutuskan terikat dalam sebuah perkawinan yang suci. Artinya, ya poinnya adalah sukarela ya. Artinya, ketika tidak ada kesukarelaan, atau dengan kata lain, ada faktor-faktor seperti pemaksaan yang memungkinkan pernikahan itu terjadi, maka pernikahan itu bisa dianggap batal. Nah, kasus Aurelie persis seperti itu. Seperti yang dia cerita, bahwa dia itu menikah sebetulnya lebih banyak karena unsur keterpaksaan. Alasannya apa pasti kalian sudah tahu karena sudah baca bukunya. Di situ sudah kelihatan jelas bahwa tidak ada unsur kesukarelaan yang terpenuhi. Artinya, Aurelie menikah bukan karena dia cinta, bukan karena dia sadar, bukan karena dia mau bahwa inilah orang yang aku pilih gitu. Artinya syarat bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak itu dilanggar. Efeknya apa? Ketika persyaratan itu dilanggar, maka bisa dianggap perkawinan itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Gitu. Sama seperti kalau teman-teman yang belajar hukum pasti tahu.
ya. Di hukum perdata itu dibilang salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian itu adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak gitu, atau para pihak. Ketika kesepakatan itu tidak ada, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Begitu. Itu mirip seperti kasusnya Aureli. Ketika ada pemaksaan, maka bisa dianggap perkawinan itu atau pernikahan Katolik itu batal atau dianggap tidak pernah ada. Itulah yang memungkinkan dia untuk bisa menikah kembali. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kok bisa ada status libernya gitu? Ya karena itu perkawinan Aureli yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada. Karena ada unsur keterpaksaan tadi. Gue pikir itu cukup menjawab sih pertanyaan dari banyak orang tentang diskusi-diskusi lain yang muncul setelah Broken Strings itu terbit. Salah satunya itu tadi soal bagaimana Aureli bisa menikah lagi. Kayak gitu. Selain Aureli, sebenarnya banyak juga ya yang bisa kita bahas dalam 1 bulan ini. Itu salah satu yang paling ramai dan yang kebetulan cukup gue ikutin. Gitu. Selain Aureli, apa lagi ya? Mens Rea. Lagi-lagi kita bahas soal hukum nih teman-teman. Kalau kalian yang belajar hukum pasti tahu ya. Mens Rea itu artinya niat. Ya niat jahat sih. Jadi perbuatan lu dianggap atau lu akan dianggap bersalah atau suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana kalau di situ ada 2 elemen atau ada 2 unsur. Yang pertama itu namanya perbuatan atau actus reus. Yang kedua adalah mens rea atau niat. Oke. Suatu perbuatan itu bisa saja bentuknya merupakan tindak pidana, tapi tanpa disertai mens rea atau actus reus itu tidak bisa dihukum. Contoh misalnya, lu lagi jalan nih malam-malam, terus datang begal tiba-tiba. Di jok motor lu ada kunci-kunci motor gitulah. Terus karena lu lagi kepepet, bingung mau ngapain, lu keluarin kunci Inggris misalnya, lu getok kepalanya si begal ini dan sampai dia meninggal. Pertanyaannya adalah apakah lu bisa dihukum karena sudah menyebabkan si begal ini meninggal? Ini diskusinya cukup panjang juga karena sudah banyak contoh kasus di Indonesia. Tapi menurut pandangan gue, dalam konteks itu, lu sedang membela diri. Walaupun bentuk perbuatannya adalah suatu perbuatan pidana, yaitu menghilangkan nyawa orang atau penganiayaan yang membuat seseorang meninggal. Walaupun bentuk perbuatannya itu suatu perbuatan pidana, tapi karena tidak disertai mens rea atau niat jahat, lu tidak bisa dihukum. Karena tujuan lu melakukan itu adalah untuk membela diri. Gitu. Teman-teman yang belajar hukum pasti lebih paham. Nah, kita ngomongin mens rea-nya Panji. Ya. Sebenarnya konteks besar kenapa Panji, kalau yang udah nonton ya sekali lagi, konteks besar kenapa Panji ngasih nama pertunjukan itu mens rea adalah dia pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini loh, pemerintah udah ngelakuin sekian banyak hal yang menurut kita salah. Mari kita cari bareng-bareng mens rea-nya di mana. Gitu. Misalnya soal keputusan untuk ngasih konsesi tambang ke ormas agama, untuk membabat hutan buat diganti dengan lahan sawit. Hal-hal itu menurut kita salah. Bentuknya udah salah tuh. Kelihatannya udah salah. Tapi apakah mens rea-nya beneran diniatkan sebagai sebuah keputusan yang jahat gitu? Itulah sebenarnya pengen Panji untuk kita pikirkan bersama-sama. Panji pengen membawa kita ke dalam diskusi itu. Tapi karena ini stand up comedy, lagi-lagi ya yang namanya stand up comedy, jualan utamanya adalah ketawa gitu. Jasa utama yang lu jual adalah jasa hiburan yang membuat orang ketawa gitu. Walaupun tadi bahasannya serius ya soal konteks besar tadi soal mens rea-nya pemerintah. Tapi karena deliverynya komedi, ya mau nggak mau
hal-hal itu mesti dipelesetkan ke konteks-konteks lain supaya orang itu bisa tertawa. Tapi orang tidak sekadar tertawa, orang terhibur dengan ada plus poinnya, yaitu bahwa lu punya pemahaman tentang pemerintah itu salahnya di mana sih, gitu. Jadi Mensreanya Panji itu selain dia sebagai pertunjukan komedi, itu sebenarnya sebuah ajakan untuk kita berdiskusi sebenarnya, teman-teman. Yang menarik kan sebetulnya adalah reaksi orang-orang setelah itu akhirnya rame setelah ditayangin di Netflix kan. Gitu. Gue juga nontonnya di Netflix kebetulan. Yang menarik sebetulnya adalah reaksi orang-orang setelah Mensrea itu tayang di Netflix gitu. Karena gue yakin banget Pandji Pragiwaksono itu punya bayangan setelah Mensrea ini tayang dan rame ditonton banyak orang. Sepertinya Panji punya bayangan kalau cara kita berdiskusi itu akan naik kelas. Gitu. Sayangnya adalah ada potongan-potongan kecil dari materinya Panji itu yang lebih memikat perhatian banyak orang, lebih banyak kontroversinya. Akhirnya konteks besarnya tadi jadi hilang. Sehingga tujuan Panji untuk menciptakan diskusi yang lebih sehat jadi ambiar juga. Diskusi yang sehat gue maksud seperti apa? Kalian lihat deh, setelah Mensrea itu keluar, cara kita berargumentasi, berpikir, berdiskusi dengan orang itu tetap nggak berubah. Masalahnya apa? Soal dikotomi termol, anak abah, soal buzzer, soal misalnya ada yang tiba-tiba membela pemerintah dibilang udah cair nih, gitu-gitu aja. Bahasan kita cuma soal itu. Sebetulnya akan lebih bagus kalau setelah Mensrea terbit, mari kita diskusikan hal-hal yang sebetulnya jauh lebih penting untuk kita bicarakan. Ya, soal kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi, peduli setan, pilihan politik lu siapa, lu suka sama siapa, tapi diskusinya tetap sehat, bro. Sis. Gitu. Jadi, gue ya, sebenarnya agak kecewa juga gitu, karena sayang banget gitu loh. Sebab pertunjukan komedi, bahkan itu mungkin salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ya. Artinya cakupan audiensnya cukup luas, sebuah pertunjukan komedi yang sebetulnya bisa menjadi trigger untuk kita bisa berdiskusi secara lebih sehat. Malah kita fokus bahas hal-hal yang sebetulnya tidak penting untuk dibahas. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton khususnya, pertama-tama pahami dulu konteks besar dari pertunjukan Mensrea itu, bahwa Panji tidak sekedar berkomedi, dia mengajak kita untuk berdiskusi secara sehat, untuk melihat apa sih sebetulnya niat pemerintah di balik banyak kebijakan yang salah. Itu aja kok sebetulnya. Gitu. Soal perdebatan-perdebatan lain misalnya, kemudian ada yang bereaksi dengan melapor ke polisi, dengan mencoba mendakwa atau memberi balasan kepada Panji dengan memanfaatkan pasal-pasal yang sebetulnya menurutku tidak perlu, yaitu hal lain. Tapi pada intinya bukan gue sih, kayaknya Mas Panji itu pengennya kita berdiskusi secara sehat gitu. Itu teman-teman. Indonesia itu tumbuh dari banyak pikiran-pikiran yang sehat dan kritis. Ya, lu bacalah sejarah kita betapa hebatnya funding fathers atau funding parents kita di masa lampau, diplomat kita. Yang sebetulnya juga mereka sering memanfaatkan komedi gitu. Misalnya ketika Haji Agus Salim diledek, mukanya mirip kambing, terus dia bilang, oh ternyata di ruangan ini semua isinya kambing gitu. Hal-hal itu sebetulnya maksudnya gini, komedi itu sebenarnya sudah jadi bagian dari kita berpolitik gitu, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi jangan sampai hal ini dianggap tabu, jangan sampai kita melihat komedi itu sebagai sesuatu yang remeh gitu. Apalagi sampai dimanfaatkan untuk menjerat orang dengan hukum, itu salah sih menurut gue.
Justru komedi itu dimaksudkan supaya diskusi politik itu bisa menyentuh semakin banyak orang. Biasanya diskusi politik itu atau tersampaikan dengan bahasa-bahasa yang berat, tapi melalui komedi itu akhirnya bisa diterima oleh banyak orang. Itu sebetulnya niat mulia dari Panji dan teman-teman lain yang berkarya di industri stand up komedi sebetulnya. Itu aja sih teman-teman soal menserianya Panji. Gue harap kita semua tetap waras, tetap sama-sama menjaga Indonesia ini sehat gitu loh. Bukan cuma secara pikir, bukan cuma secara fisik ya. Minimal sejak dari dalam pikiran kita udah sehat. Itu. Apalagi ya? Oh ya, satu lagi. Oh ya, soal kita bahas yang lebih keren aja lah ya. Menurut gue ini topik yang jauh lebih keren untuk kita bahas. Itu soal krisis di Venezuela. Ini menarik sih. Bayangin dah, lo lagi ini ada gue ada minuman, lo lagi ngerokok gitu, lagi nge-scroll TikTok gitu, terus tiba-tiba lo dengar suara helikopter di atap rumah lo, dan ada 5-6 orang turun, gedor pintu rumah, dia bilang, sini, lo ikut gue. Kaget nggak? Kaget dong. Atau lo lagi ngobrol santai sama keluarga, tiba-tiba datang satu dua orang polisi gitu bilang, sini lo ikut gue, lo udah ngelakuin kejahatan ABCD segala macam, tanpa perlawanan, tanpa lo berpikir apakah gue beneran salah atau enggak, makanya. Nah itulah yang dialami kurang lebih oleh Presiden Venezuela. Semua orang kaget, semua orang bertanya-tanya ini ada apa gitu. Reaksi pertama orang ketika berita ini muncul adalah mereka nyalinya kecil gitu. Beraninya cuman sama negara sekelas Venezuela. Cuma gitu teman-teman. Sekali lagi ini menunjukkan kalau nafsu orang untuk bisa berkuasa, untuk bisa menjadi adidaya dengan menghalalkan segala cara itu akan tetap ada sampai kapanpun. Okay? Sejarah dunia kita sudah banyak menunjukkan itu. Ketika lo diberi kekuasaan untuk bisa melakukan apapun yang lo mau, gitu ya, seperti Donald Trump sekarang, sebaik apapun lo akan memanfaatkan kekuasaan itu. Ya, kalau lo baca dalam konteks Indonesia, ya itu juga terjadi. Artinya gini, watak asli, lo kan percaya pasti watak asli seseorang itu akan kelihatan kalau dia diberi kekuasaan, gitu. Amerika itu sering mempromosikan diri mereka sebagai negara paling demokratis di dunia, tapi toh mereka juga yang paling pertama untuk melanggar nilai-nilai demokrasi itu. Gitu. Banyak pemikiran penting soal demokrasi lahir dari Amerika, tapi ya lu lihat aja sekarang Amerika gimana, iya kan? Nah, yang kita takutkan sebetulnya bukan yang kita takutkan sebetulnya bukan soal apakah Amerika akan terus menjadi adidaya sampai ratusan tahun ke depan, enggak. Yang kita takutkan adalah kalau Venezuela aja bisa, artinya negara-negara lu pada juga bisa, cuy. Gitu. Tapi ada satu faktor penting yang jangan sampai luput dari diskusi kita nih soal Venezuela. Logikanya adalah mana mungkin tentara dari negara asing bisa mengakses wilayah udara dari negara lu dengan begitu bebas, tanpa izin, tanpa sepengetahuan katakanlah intelijen di negara lu. Itu sangat tidak masuk akal. Oke, ini pandangan gue sebagai awam ya. Sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba ada tentara Amerika nongol di atas istana presidennya Venezuela. Itu menurut gue sangat tidak masuk akal. Kalau itu tidak bisa dideteksi sebelumnya. Hal itu mungkin terjadi jika dan hanya jika kalau
ada orang dalam dari Venezuela yang memungkinkan itu terjadi. Gitu. Kita nggak usah jauh ngomong ke sana deh. Lu kalau baca sejarah Indonesia, teman-teman, sebetulnya faktor utama kenapa kita bisa dengan mudah ditaklukkan oleh bangsa asing atau bangsa penjajah itu adalah karena kita tuh terlalu mudah diadu domba. Kita tuh terlalu mudah diadu domba, teman-teman. Dan jadi watak-watak penguasa kita dari zaman dulu itu ketika dia sudah dihadapkan pada satu kemungkinan untuk untung lebih, dia akan ambil itu sekalipun yang harus dikorbankan adalah saudara sebangsa dan setanah airnya. Gitu. Jadi penjajah itu bisa dengan mudah masuk bukan karena kita tidak bisa menahan mereka, bukan karena kita rapuh sebetulnya, tapi karena kita terlalu mudah diadu domba. Nah, kalau lihat sebetulnya yang membuat Indonesia mudah ditaklukkan di zaman dulu itu bukan karena kita tidak punya, bukan semata-mata karena kita tidak punya sistem militer yang kuat, atau tentara yang cukup, atau alutsista yang mewah, atau kita tidak punya budaya yang cukup mapan untuk menolak pengaruh-pengaruh dari luar, bukan. Tapi kita itu rapuh karena terlalu mudah diadu domba. Nah, persis itu yang kayaknya lagi dimainin Amerika sekarang. Oke. Jadi dia mengadu domba orang-orang internal, orang-orang berpengaruh di Venezuela lah. Dia mengadu domba dengan jaminan bahwa ketika kekuasaan yang sedang berdiri sekarang bisa lo taklukkan, lo bisa naik. Makanya jangan heran ketika sekarang kepala oposisinya pemerintah Venezuela sekarang sedang akrab banget lah sama Donald Trump. Itu sesuatu yang tidak kebetulan terjadi gitu. Artinya gini, kalau emang sebagai sesama warga Venezuela lu punya solidaritas katakanlah solidaritas nasional bahwa presiden gue ditangkap oleh negara dari antah berantah tanpa alasan yang jelas. Kalau punya solidaritas itu pasti lu protes dong. Ini malah lu memilih untuk baik-baikin nih orang yang barusan muncul presiden lu. Kayak gitu. Nah, menurut lu kedekatan antara Donald Trump dan pemimpin oposisinya Venezuela itu terjadi secara kebetulan nggak? Enggak. Gitu. Mari kita sama-sama curiga bahwa yang memungkinkan Amerika Serikat untuk bisa mengakses istana presidennya Venezuela dengan begitu bebas, ya karena orang-orang dalam juga. Gue nggak menyebut si kepala oposisi ini ya. Tapi bisa dipastikan mereka bisa dengan bebas mengakses itu karena emang ada orang dalam yang memungkinkan itu. Kasusnya tadi sama seperti di Indonesia. Kita terlalu mudah diadu domba. Gitu. Jadi nasionalisme itu omong kosong. Oke? Ketika lu ditawarkan kekuasaan, lu punya akses ke sana ya, udah. Nasionalisme itu tinggal cerita. Nah, sekarang kesimpulannya. Oke? Dari semua hal yang tadi kita bahas. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita punya sekarang adalah semangat atau solidaritas kewargaan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita harus sadar bahwa kita tidak punya akses kepada kekuasaan. Hal-hal yang tadi barusan gue bahas itu muncul karena orang-orang yang terlibat di dalamnya itu punya pengaruh. Nah, kita nih sebagai orang-orang biasa yang tidak punya pengaruh apa-apa, yang mungkin juga suara yang tidak didengar, yang kita bisa lakukan apa pun, yaitu kita punya satu kesadaran bersama bahwa kita ini tidak punya apa-apa. That's why teman-teman, ketika lo diberi kesempatan untuk menentukan masa depan negara ini 5 tahun mendatang seperti apa, manfaatkan itu dengan baik. Oke? Kenapa pemerintah bisa dengan mudah melancarkan kebijakan-kebijakan yang menurut kita salah? Ya karena memang dia lihat celahnya. Celahnya apa? Celahnya ketidaktahuan kita ini. Gitu. Jadi satu-satunya cara untuk melawan semua kesewenang-wenangan tadi adalah ya just be well educated gitu teman-teman. Lu gak perlu pinter, gak perlu cerdas, gak perlu jadi pejabat. Minimal lu terinformasi dengan baik. Itu aja. Gitu. Jangan sampai lu menerima informasi yang salah, apalagi yang menyesatkan. Setidak-tidaknya lu sadar bahwa ini salah, itu aja.
Itu satu-satunya yang bisa kita lakukan selama kita masih tidak punya akses apa-apa untuk mengubah keadaan yang kelihatannya makin hari makin kacau gitu. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti juga untuk berdiskusi. Dan kalau bisa berdiskusilah dengan sehat. Salah satu caranya ya pilih materi-materi berdiskusi yang sedikit berkualitas gitu. Mari kita stop, mari kita cukupkan semua dikotomi tidak perlu. Mau lu dukung Anies, mau lu dukung Jokowi, dukung Prabowo, Gibran, siapapun itu. Ayo, sadarlah bahwa lu dukung siapapun, ujung-ujungnya lu tetap warga. Ujung-ujungnya lu nggak punya kekuasaan apa-apa. Itu yang kita pegang teman-teman. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Oke, gue udah capek ngomong sejujurnya. Semoga semua yang kita harapkan bersama-sama ini bisa mendatangkan buah-buah yang baik. Bukan cuma buat gue, bukan cuma buat tim Ngakak Kenceng, tapi buat kalian semua yang masih pengen tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Izin mengutip quotes terkenal dari Wakop PKI. Gue Randi dan tim Ngakak Kenceng. Gue pamit undur diri sampai ketemu di Ngakak Kenceng selanjutnya. See ya.